Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya National Syakira dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 3 yaitu akhlak tercela. Yang pertama di sini ada nifak. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua, berasal dari kata an-nafiqa. Nifak juga tergolong sebagai perilaku berpura-pura atau ingkar. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan tindakannya. Sederhananya, nifak adalah kebohongan dan kedustaan sebagai akhlak tercela. Perilaku nifak ini terbagi menjadi dua, nifak amali dan juga nifak i'tiqadi. Nifak amali adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Sedangkan nifak i'tiqadi merupakan perilaku yang berhubungannya dengan keyakinan terhadap Allah. Nah, di sini ada tanda-tanda pelaku nifak. Beberapa di antaranya yaitu ada berdusta, mengingkar janji, dan juga mengkhianati. Nah, berdusta itu mengatakan yang tidak benar untuk menyesatkan. Sedangkan ingkar janji yaitu mengingkari janji yang telah diucapkan benar tetapi tidak menepati kesanggupan yang telah dibuat. Lalu di sini ada mengkhianati. Mengkhianati adalah mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Teman-teman, ternyata nifak juga punya nilai negatif loh. Yang pertama ini ada berbohong, malas beribadah, menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan, mengaku sebagai pelaku kebenaran, bermanis lidah, dan juga yang terakhir ada pelaku perbuatan jelek. Ini nilai negatif dari sikap nifak ya teman-teman. Dari perilaku nifak tadi memiliki akibat buruk, mau untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk diri sendiri, contohnya seperti buruk dalam pandangan Allah dan manusia, sehingga dapat merusak nama baik kita sendiri. Sedangkan pengaruh untuk orang lain yaitu mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karena perlakuan diri kita. Nih teman-teman, ternyata ada loh cara kita untuk menghindari sikap nifak, yaitu seperti bersikap jujur, bersikap amanah, meneguhkan perjanjian, dan juga mengembangkan rasa tanggung jawab. Sikap-sikap ini adalah cara kita untuk menghindari perilaku nifak. Setelah perilaku nifak, di sini juga ada keras hati. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu keras hati? Sini aku jelasin apa itu keras hati. Keras hati adalah tidak memiliki simpati dan empati. Secara istilah, keras hati juga dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau dikompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginannya ataupun harapannya. Ciri-ciri dari keras hati yaitu seperti bermalas-malasan, hatinya tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran, bertambahnya kecintaan terhadap dunia, tidak pernah tenang hatinya, dan tidak merasa takut akan ancaman Allah Azza wa Jalla. Nah ini teman-teman, ciri-ciri keras hati tuh kayak gini, jangan dicontoh ya. Di sini juga ada loh menghindari keras hati, seperti yang pertama itu beriman kepada Allah, banyak bertaubat, merenungi maksud dari ayat-ayat Al-Quran, dan banyak mengingat Allah. Yang terakhir ada meninggalkan perbuatan dosa. Ini adalah cara-cara kita untuk terhindar dari yang namanya keras hati ya teman-teman. Dan yang terakhir ada ghadab. Ghadab ini diartikan sebagai amarah atau emosi, yakni gejolak pada kalbu yang disebabkan tersentuhnya jiwa spiritual seseorang. Secara harfiah, ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu.
Sikap pemarah yang ada dalam perilaku godop ini memiliki nilai negatif dari sumber keburukan dan juga dalam kesehatan. Nah, dari sumber keburukan ini, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan malah menyelesaikan masalah. Sedangkan dalam kesehatan, marah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga membuka peluang loh untuk terkena serangan jantung. Kalau kalian gak mau kena serangan jantung, mending jauh-jauh ya teman-teman dari perilaku godop. Dalam menghindari perilaku godop, kalian bisa meredam amarah dengan cara menahan diri, beristighfar, membaca ta'awudz, cara berwudu, merubah posisi, dan juga berdiam diri, dan memberi maaf kepada orang yang sudah membuat kalian memiliki emosi yang meluap-luap. Nah, jadi itu deh materi-materi dari akhlak tercela yang harus kita hindari. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa isi langsung di kolom komentar yang udah tertera di bawah ya. Terima kasih teman-teman sudah mau nonton sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.